Kenapa hutan yang kelihatannya tenang justru jadi salah satu tempat paling hidup dan menegarkan di bumi? Jawabannya sangat panjang dan luas, jadi pastikan kamu tonton video ini sampai selesai ya. Ternyata, di balik diamnya pepohonan, hutan itu seperti kota raksasa, penuh komunikasi, penuh strategi, bahkan penuh perang yang nggak pernah kita sadari. Kalau kamu pernah masuk hutan, rasanya adem, sunyi, bahkan damai. Tapi itu cuma permukaan. Karena sebenarnya, setiap detik di dalam hutan ada sesuatu yang sedang terjadi. Coba bayangin satu pohon besar di tengah hutan. Kelihatannya dia berdiri sendiri ya. Tapi kenyataannya dia nggak pernah sendirian. Di bawah tanah, akar-akar pohon terhubung dengan jamur mikroskopis. Jaringan ini sering disebut sebagai Wood Wide Web. Iya, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jaringan ini, pohon bisa saling berkomunikasi. Kalau satu pohon diserang serangga, dia bisa kirim peringatan ke pohon lain, dan pohon lain bakal langsung meningkatkan pertahanannya. Artinya, hutan itu bukan kumpulan pohon, tapi satu sistem hidup yang saling bantu. Terdengar cukup aneh kan? Tapi ada yang lebih aneh lagi. Pohon tua sering mengasuh pohon muda. Mereka ngirim nutrisi lewat akar, supaya pohon kecil bisa tumbuh. Seolah-olah ada konsep orang tua di dunia tumbuhan. Aneh kan? Sekarang kita naik ke atas, bagian kanopi hutan. Kelihatannya cuma daun-daun lebat, padahal itu salah satu ekosistem paling sibuk di bumi. Ada serangga, ada burung, bahkan mamalia kecil. Beberapa hewan seumur hidupnya nggak pernah turun ke tanah. Bukan karena dia mager ya, tapi memang sudah disetting seperti itu. Setiap lapisan hutan punya dunia sendiri. Hutan itu kayak gedung bertingkat, tapi alami. Pernah lihat kabut tipis di hutan? Kelihatan tenang dan estetik kan? Tapi sebenarnya itu tanda sesuatu yang lebih besar. Kabut itu berasal dari uap air yang dilepas pohon. Proses ini disebut transpirasi. Artinya, hutan itu bernafas. Dan bukan cuma itu, hutan juga bisa menciptakan hujan sendiri. Tanpa hutan, cuaca bisa jadi kacau. Hutan itu sebenarnya pendingin bumi. Pohon menyerap karbon dioksida, gas yang bikin bumi makin panas. Jadi, setiap hutan itu seperti penyerap panas alami. Bahkan satu pohon besar bisa menyimpan karbon selama ratusan tahun. Seolah-olah dia menyimpan sejarah udara bumi. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tapi, ada sisi gelap dari hutan yang jarang dibahas. Hutan itu juga tempat perang kimia. Beberapa tanaman mengeluarkan racun ke tanah, supaya tanaman lain nggak bisa tumbuh. Ini disebut alelopati. Diam, nggak kelihatan bergerak, tapi mematikan. Dan ini lebih gila lagi. Ada jamur yang bisa mengendalikan serangga. Jamur ini masuk ke tubuh semut, mengontrol otaknya, memaksa semut naik ke tempat tinggi sebelum akhirnya mati. Lalu jamur tumbuh dari tubuhnya dan menyebarkan spora. Ini bukan film, ini nyata dan terjadi setiap hari di hutan. Sekarang bayangin, kamu jalan sendirian di hutan. Padahal di bawah kaki kamu ada jutaan organisme. Di atas kepala kamu ada ratusan makhluk hidup. Dan di sekitar kamu ada sistem komunikasi yang terus aktif. Hutan itu nggak pernah diam. Dia hanya nggak terlihat bergerak. Lebih dari setengah spesies di dunia hidup di hutan. Padahal luas hutan nggak sampai setengah daratan bumi. Artinya, hutan adalah pusat kehidupan. Tapi ironisnya, juga jadi salah satu yang paling cepat hilang.
Kenapa kita merasa tenang di hutan? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Pohon melepaskan senyawa alami yang bisa menenangkan sistem syaraf manusia. Makanya, ada istilah forest bathing. Efeknya nyata, detak jantung lebih stabil, pikiran lebih tenang. Tapi semua ini sedang terancam. Deforestasi. Ketika hutan hilang, bukan cuma pohon yang pergi, tapi seluruh sistem kehidupan. Komunikasi hilang, ekosistem runtuh, cuaca berubah, dan kita kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Yang paling menarik, ilmuwan masih menemukan spesies baru di hutan setiap tahun. Artinya, hutan masih menyimpan rahasia besar yang belum kita ketahui. Gak semua orang bisa menanam hutan, tapi semua orang bisa mulai dari hal kecil. Mengurangi penggunaan produk yang merusak hutan, mendukung pelestarian, atau minimal memahami pentingnya hutan. Karena kesadaran itu langkah pertama.